Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asdal Farisi dengan NIM 2307055136 akan menjelaskan tentang tugas saya. Yang pertama adalah tabel kelebihan dan kekurangan dari array stack, queue, linked list, tree, dan graph. Untuk kelebihan array dan inilah tabel kelebihan dan kekurangan masing-masing elemen tersebut. Yang pertama adalah array. Kelebihan array adalah akses cepat ke elemen menggunakan indeks, mudah diimplementasikan. Kekurangannya, ukurannya tetap setelah deklarasi statis. Penghapusan dan penyisipan elemen memakan waktu. Start, kelebihannya adalah operasi LIFO, last in first out, mempermudah akses data terakhir dan akses elemen terakhir cepat. Kekurangannya tidak bisa diakses secara langsung selain elemen terakhir dan tidak fleksibel untuk operasi lain. Quenu, operasi FIFO first in first out mempermudah manajemen antrian. Kekurangannya adalah akses terbatas hanya untuk elemen awal untuk di Quenu dan tidak fleksibel untuk operasi selain FIFO. Linked list, ukuran dinamis. Kelebihannya adalah ukuran dinamis dan penghapusan dan penyisipan elemen lebih efisien di posisi tertentu untuk node utama. Akses internetnya akses elemen lambat. Dan kekurangan satunya lagi adalah menggunakan lebih banyak memori untuk pointer setiap node. Tree, kelebihannya adalah mempresentasikan struktur hierarki, misal file system, operasi. Operasi pencarian dan penyisipan bisa efisien untuk binary search tree. Kekurangannya adalah kompleksitas implementasi dan tidak efisien untuk data sekuensial. Kelebihan guard adalah mempermudah representasi relasi antar objek, misal jaringan, dan fleksibel untuk banyak kasus penggunaan seperti pencarian jalur pendek. Kekurangan GARP adalah menggunakan banyak memori, terutama dengan representasi matriks, kompleksitas dalam transversal. Berikutnya adalah perbedaan array dan list. Yang pertama adalah definisi dan kegunaan. Array adalah struktur data yang menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Array cocok digunakan ketika kita perlu melakukan operasi aritmatika atau komputasi pada data numerik yang berjumlah besar. Di Python, array dapat dibuat dengan menggunakan modul array. Ini contoh arraynya. List. List adalah struktur data Python yang fleksibel, memungkinkan penyimpanan elemen dari tipe data apapun, integer, float, string, bahkan elemen list lainnya. List umumnya digunakan karena fleksibilitasnya yang sering digunakan dalam operasi sehari-hari di Python. Nah, dan dari perbedaan tipe datanya sendiri berbeda. Kalau array hanya bisa menyimpan elemen dari tipe data yang sama, yang homogen. Misalnya jika array berisi integer atau angka, semuanya harus berisi angka. Kalau sementara list, dia berbeda dari array yang hanya satu data. List bisa menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda, heterogen. Misalnya list dapat isi integer, string, dan float dalam satu list. Yang ketiga, kecepatan memori dan penggunaan memori dan kecepatan. Array, karena semua elemen memiliki tipe data yang sama, array lebih efisien dalam menggunakan memori dan lebih cepat dalam operasi numerik dibandingkan list. List. List menggunakan lebih banyak memori karena mendukung elemen dari tipe data berbeda dan tidak seperti array dengan operasi matematis. Nah, berikut ini adalah
perbedaan array dan list, perbedaan array dan list dalam pemrograman Python. Di sini bisa dilihat, di sini sintaksnya sudah saya buat. Ini adalah untuk array dan ini adalah untuk list. Di sini pertama kita membuat array dengan tipe data integer. Kemudian ini datanya. Kemudian R sama dengan array, titik array. Dan untuk array ini kita memerlukan kurung kurawal. Dan inilah tipe data kita. Dan setiap kita membuat masukkan tipe datanya, harus ingat selalu untuk menggunakan tanda koma. Karena kalau tidak, dia akan terjadi error. Kemudian setelah kita buat variabelnya, kita buat print array, print r, yang ini di print r, dan print tipe data elemen array, r tipe code, dan menambahkan elemen ke array. Karena ini array, dia menambahkan elemen ke array 6. Ini yang awalnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, awalnya 1, 2, 3, 4, 5 karena ditambah dengan sintaks R titik append dalam kurung 6, maka oleh karena itu terjadi perubahan elemen dalam array, yaitu jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga misalnya jika kita rubah ini, mari kita coba print lagi. Nah, ini akan menjadi berubah lagi. Yang jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena apa? Karena ini R append, dan jangan lupa untuk di print. Karena kalau tidak di print, ini tidak akan jalan. Dan kita bisa menambahkan kata-kata banyak lagi. Jadi ini 6, 7, sampai 80, 93. Ini berapa kita ubah ini? 100 misalnya. Dan saat kita print, angka pertama yang akan keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, 93. Dan setelah ditambah, akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 80, 93, 100. Ini bisa dilihat sebelum dan sesudahnya. Oke, berikutnya adalah tentang list. List ini sangat berbeda dengan tipe data array, karena array ini hanya jika integer, integer semuanya. Kalau list bisa bercampur, tidak mesti hanya integer. Misalnya di sini saya buat 1 dalam kurung hello, 3.4 true. Nah, ini malah di sini bertambah semuanya dan tidak terjadi error. Karena apa? Karena di sini kan tipe data tunggal. Kalian di sini kan tipe data tunggal. Dan ini misalnya ini dari awalnya ini karena kita nambahin ya. Karena yang pertamanya dari 1, hello, dan jangan lupa diberikan tanda petik dua, kalau tidak akan terjadi error.
kemudian koma 3.4, 3.14, koma true. Ini sebenarnya bisa kita ubah nih, jadi 3, 3 aja bisa. Nih, tadi kita lihat yang dua ini. Nah, lihatlah, 1, koma hello, titik 3, titik true. Jadi kata kata apa-apa saja bisa digunakan di list ini. Nah, kemudian dan kita akan menambahkan elemen list. Sama kita buat satu st yang dari ini, yang awalnya ini, kemudian titik, dan jangan lupa untuk tekan append. Append ini sangat berguna untuk menambahkan data. Dan append 789. Kita ubah ini 94, 100, 100 dan 96. Spasi, print. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Dan jangan lupa, setiap kali untuk menambahkan elemen, kita harus membutuhkan kurung berawal. Kurung berawal ini, kalau tidak, ini error nih. Tuh. Nah, coba kita tambahkan lagi kurung berawalnya. Salah. Maaf. Nih, kita print lagi. Nah, dan di sini ini akan betul. Dan jangan lupa setiap kali untuk menambahkan elemen kurung berawal, jangan pernah lupa. Kalau tidak, itu akan sangat rumit sekali. Akan error. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, berikutnya adalah pendapat serta pembuktian dari statement berikut, yaitu adalah array termasuk dalam seluruh data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Ini dia. Nah, for array pertama kita buat arraynya. Pertama adalah satu, bukan lah, maksud saya adalah membuat untuk variabelnya. Pertama variabel kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan kita print print awal, print lagi ukuran arraynya, dan kita tambahkan elemen array dalam kurung barisan tetap ada kapasitas append 6. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan menambahkan angka 6 ini. Mari kita coba. Ya, ini bertambah, dan ini nih setelah penghapusan ini karena kita menghapus elemen array di sini, karena r untuk sintaksnya adalah r titik remove, dan 3 ini adalah angka kita. Kita hapus, dan ini juga kita hapus. Saya berapa? 9. Tuh. Ini bawah ini tidak ada karena angkanya tidak ada yang kita mau. Misalnya berapa kita mau kan? 5 mungkin. Nah, ya, mau dia. Ini ukuran penambahan array. Di sini disebut ukuran array setelah penambahan elemen sama dengan 6.
6 di sini maksudnya adalah berapa banyak angkanya, bukan kata-katanya tuh 6, bukan. Ini karena lebih banyak, kebanyakan variabelnya. Ini variabelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi variabelnya 6, ukuran array setelah penghapusan elemen, array adalah 1, 2, 3, 4, 5, makanya ini 5. Ini kalau kita ubah lagi, ini berapa nih contohnya? Coba lagi, 6. Hmm. Ini berapa? Ini kenapa jadi 8? Ini karena ukurannya. Yang, yang pertama 6 itu kan, yang pertama itu 5 karena variabelnya itu ada 5. Ini sementara ini dari awalnya tuh 7, dan awalnya tuh 7, setelah ditambahkan AR titik append 9 berubah jadi 8, kemudian kita remove R titik remove dalam kurung 5, ini 5 nya ini ukuran jadi 7 dan 5 nya di sini udah hilang, makanya ukuran arenya tuh jadi 7. Menurut paparan materi yang saya jelaskan tentang array, saya berfungsi bahwa array ini termasuk data struktur yang statis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.